Pernahkah kau duduk sendiri di malam hari ketika dunia mulai diam dan suara hatimu mulai terdengar lebih jelas, dan di tengah sunyi itu muncul satu tanya yang perlahan menggema, "Bisakah aku berhasil?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mampu menggetarkan hati. Dan jika kamu pernah bertanya seperti itu, maka kamu tidak sendiri. Hidup ini terkadang membuat kita merasa terlambat, merasa kalah, merasa seperti semua orang sudah jauh di depan, sementara kita masih tertinggal, menyusun serpihan keyakinan yang tersisa. Tapi dengarkan ini baik-baik, kamu belum terlambat, kamu hanya belum memulainya dari hal yang tepat. Karena hidup yang luar biasa tidak dibangun dari langkah besar yang dilakukan sekali, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, setiap hari, setiap waktu. Kita sering terlalu sibuk mencari momen besar, padahal yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah kebiasaan kecil yang kita pilih untuk setia padanya. Dan dalam perjalanan ini, aku akan membawamu mengenal 7 kebiasaan sederhana. Bukan kebiasaan yang hanya membuatmu sibuk, tapi yang benar-benar mengubah caramu hidup, berpikir, dan merasa. Satu persatu akan kita kupas. Satu persatu akan kamu rasakan kekuatannya. Bukan karena kebiasaannya ajaib, tapi karena kamu yang menjalaninya dengan kesungguhan. Sebelum semua dimulai, bisikkan pada dirimu sendiri, atau tuliskan, "Jika perlu, saya akan berhasil." Bukan sebagai janji kosong, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu masih percaya, bahwa kamu siap menjemput hidup yang lebih baik, dengan cara yang lebih bermakna. Dan inilah saatnya kita mulai perjalanan itu, pelan, tapi penuh kesadaran. Karena perubahan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dalam diam, bersama kebiasaan yang kamu pelihara dengan hati. Pagi hari bukan hanya soal waktu. Ia adalah ruang sakral, saat dunia belum sepenuhnya terjaga, saat jalanan masih sunyi, dan udara masih bersih dari polusi ambisi manusia. Dan di sanalah kamu bisa menemukan sesuatu yang jarang kita dapatkan di siang hari. Kesadaran. Bukan hanya membuka mata, tapi membuka diri. Bayangkan ini. Kamu terbangun saat matahari bahkan belum muncul sepenuhnya. Kepalamu masih berat, tapi di balik rasa kantuk itu, ada sesuatu yang menanti, kesempatan untuk memulai hari dengan tenang. Bukan terburu-buru, bukan dalam kepanikan, tapi dengan kendali penuh, dengan pikiran jernih dan hati yang siap menerima apapun yang datang. Kebiasaan bangun lebih pagi bukan sekadar rutinitas. Ia adalah pernyataan bahwa kamu tidak ingin hidupmu dikendalikan oleh keadaan, bahwa kamu memilih untuk memulai lebih dulu, sebelum dunia memaksamu bergerak. Karena saat kamu bangun lebih pagi, kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun, kamu sedang menciptakan ruang untuk dirimu sendiri, ruang untuk diam, ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa. Dan tahukah kamu, di keheningan pagi itu, kamu akan mendengar hal-hal yang biasanya tertutup oleh kebisingan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu telah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Bangun, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Tapi pagi memberimu kesempatan untuk berhenti sejenak dari siklus itu. Di momen ini, kamu bisa merenung, menanyakan hal-hal yang jarang kamu izinkan masuk. Apa yang aku cari sebenarnya? Apakah aku masih berjalan ke arah yang aku inginkan? Siapa diriku jika semua topeng itu aku lepas? Dan perlahan, kamu mulai mengenal dirimu kembali. Bukan sebagai orang yang sedang dikejar target, tapi sebagai manusia yang sedang belajar hadir sepenuhnya dalam hidupnya. Kamu mungkin berpikir, apa gunanya bangun lebih pagi kalau tetap saja aku punya masalah? Tapi percayalah, saat kamu memulai hari dengan kesadaran, masalah yang sama terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi melawannya dalam gelap. Kamu sudah menyalakan cahaya. Cahaya itu adalah waktu yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Sebelum dunia menuntut bagian darimu, mulailah dengan hal kecil. Jangan langsung paksa dirimu bangun jam 4 pagi jika belum siap. Cukup 15 menit lebih awal dari biasanya. Gunakan waktu itu untuk duduk diam, tarik napas dalam-dalam. Tulis satu hal yang kamu syukuri, atau satu hal yang ingin kamu perbaiki hari ini. Biarkan pagi menjadi tempat kamu menyusun kembali dirimu yang berserakan.
Biarkan pagi menjadi awal yang tenang, agar siang dan malam tak terasa begitu berat. Dan yang terpenting, jangan bangun lebih pagi hanya untuk menjadi lebih produktif. Bangunlah lebih pagi untuk menjadi lebih sadar. Karena hidup yang sadar adalah hidup yang paling dekat dengan bahagia. Kamu tidak lagi dikuasai oleh reaksi, tapi memilih tindakan. Kamu tidak lagi terjebak dalam kekacauan, tapi hadir dalam ketenangan. Ingat ini, siapapun bisa bangun pagi, tapi tidak semua orang bisa bangun sadar. Dan ketika kamu melatihnya setiap hari, pagi tak lagi hanya menjadi awal hari, tapi awal dari dirimu yang baru. Saat orang lain masih sibuk bermimpi, kamu sudah memulai hidupmu, dan disitulah perbedaannya dimulai. Setelah kau belajar bangun lebih pagi dan mulai mendengar suara hatimu sendiri, maka akan muncul satu kebutuhan yang tak bisa kau abaikan, arah. Karena hidup tanpa arah, meskipun dijalani dengan semangat, tetaplah hanyut ke tempat yang bukan kamu inginkan. Kita hidup di zaman yang sibuk. Setiap hari kita bergerak, berlari, bahkan berlomba. Tapi untuk apa? Banyak orang lelah bukan karena terlalu berat, tapi karena mereka berjalan tanpa tahu kemana mereka menuju. Dan disinilah satu kebiasaan kecil akan menjadi cahaya penuntunmu. Menulis tujuan hidup. Bukan di kepala. Bukan sekadar niat dalam hati, tapi benar-benar ditulis dengan tanganmu sendiri, dengan kata-kata yang jujur keluar dari hatimu. Kenapa harus ditulis? Karena apa yang kau tulis akan mengikat pikiranmu. Ia menjadi pengingat ketika kamu mulai lupa. Ia menjadi kompas ketika kamu mulai bingung. Dan ia menjadi suara yang setia membisikkan, ini arahmu, jangan menyerah. Menulis tujuan adalah bentuk kejujuran terdalam. Bukan tentang apa yang diinginkan orang lain darimu, tapi tentang apa yang kamu yakini sebagai hidup yang layak kamu perjuangkan. Kamu tak perlu menulis sesuatu yang besar dan rumit. Mulailah dari hal sederhana. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar membuatku merasa hidup? Hal apa yang kalau aku capai aku bisa mati dengan tenang? Siapa yang ingin aku bahagiakan dan dengan cara seperti apa? Lalu tulis. Tulis tanpa berpura-pura. Tulis seakan tak ada yang akan membaca selain dirimu sendiri. Tulis seakan hidupmu bergantung pada kejujuran itu. Karena memang begitu adanya, kamu akan terkejut betapa kacaunya isi kepalamu sebelum kamu mulai menuliskannya. Dan kamu akan lebih terkejut lagi betapa tenangnya hatimu setelah itu. Karena saat tujuan sudah tertulis, hidupmu mulai memiliki arah. Kamu tak lagi sibuk mengikuti orang lain. Kamu tak lagi mudah tergoda oleh jalan pintas. Kamu tahu apa yang kamu cari, dan kamu tahu kenapa kamu mencarinya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Tuhan, semesta, waktu, semuanya mulai menyatu, menghadirkan peluang yang sesuai dengan arahmu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah tahu kemana kamu ingin pergi. Ingat ini, orang yang tidak tahu tujuannya akan selalu menjadi bagian dari tujuan orang lain. Dan terlalu banyak dari kita yang menjalani hidup seperti itu. Setiap hari bekerja keras, tapi tidak tahu apa yang sedang dibangun. Setiap hari merasa lelah, tapi tidak tahu untuk siapa semua ini. Menulis tujuan adalah tindakan menolak hidup dengan cara itu. Ini adalah momen di mana kamu berkata, aku memilih untuk sadar kemana aku melangkah. Tulisan itu akan menjadi bekalmu. Ketika kamu jatuh, kamu akan membacanya dan berdiri lagi. Ketika kamu ragu, kamu akan membacanya dan yakin kembali. Ketika kamu disesatkan dunia, tulisan itu akan menarikmu pulang. Lakukan ini setiap minggu. Tinjau kembali apa yang kamu tulis. Koreksi jika perlu. Karena hidup bukan soal bertahan dalam satu tujuan, tapi tentang terus menyelaraskan diri dengan apa yang benar-benar penting. Jika kamu kehilangan semangat, jangan cari motivasi di luar. Lihat kembali tujuanmu. Karena semangat terbesar berasal dari arah yang jelas. Jadi mulai hari ini, ambil pena, buka halaman kosong, dan tulislah hidup yang kamu ingin jalani. Tulis dengan keyakinan, tulis dengan keberanian. Karena tulisan itu adalah deklarasi bahwa kamu tak lagi mau hanyut
Kamu ingin menjadi nahkoda atas hidupmu sendiri. Dan disitulah perubahan sejati dimulai. Setelah kamu mulai bangun lebih pagi, dan setelah kamu berani menuliskan arah hidupmu sendiri, kini kamu sedang berdiri di persimpangan yang baru. Apakah kamu akan bertumbuh atau hanya berjalan di tempat? Kebiasaan ketiga yang akan mengubah hidupmu ini terdengar sederhana, tapi begitu banyak orang mengabaikannya. Meluangkan waktu untuk membaca dan belajar. Bukan belajar demi ujian, bukan belajar karena tuntutan kerja, tapi belajar karena kamu ingin hidupmu bertambah nilai. Kita hidup di era informasi, tapi itu tidak berarti kita hidup di era kebijaksanaan. Karena meskipun dunia sekarang penuh data, banyak yang justru kehilangan arah. Tenggelam dalam distraksi, asyik scroll berjam-jam, tapi tak satu pun yang mengubah hidup. Di tengah kebisingan ini, membaca dan belajar menjadi tindakan revolusioner. Saat kamu membuka buku atau mendengarkan materi berkualitas, kamu sedang memberi makan jiwamu. Kamu sedang membangun pikiran yang kuat dan hati yang matang. Karena kamu sadar, semangat saja tidak cukup. Kamu butuh arah, dan arah itu datang dari ilmu. Bayangkan ini, seseorang bangun pagi menulis tujuannya, tapi tanpa pengetahuan yang cukup, ia bisa berjalan lurus menuju jurang. Tapi seseorang yang meluangkan waktu membaca, belajar dari pengalaman orang lain, mempelajari kesalahan masa lalu, akan tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus berbelok. Belajar bukan soal menjadi pintar. Belajar adalah bentuk kerendahan hati. Sebab dengan belajar, kamu mengakui bahwa kamu belum selesai, bahwa hidup ini luas, dan kamu baru mulai menjelajahinya. Dan membaca adalah dialog diam-diam antara kamu dan pikiran besar sepanjang sejarah. Kamu bisa duduk bersama orang paling bijak di dunia, tanpa harus bertemu mereka secara langsung. Buku adalah mentor yang tak akan meninggalkanmu. Ia akan selalu siap membukakan matamu, kapanpun kamu membacanya. Cobalah biasakan 30 menit sehari saja, sebelum tidur, atau setelah bangun pagi. Jadikan itu bagian dari ritual hidupmu. Tak peduli sesibuk apa harimu, selalu ada ruang untuk belajar. Jika kamu benar-benar ingin tumbuh, dan bukan hanya buku. Belajar bisa dari video, podcast, catatan harian, atau bahkan dari percakapan yang kamu maknai dengan sungguh-sungguh. Setiap momen dalam hidup ini adalah guru, jika kamu mau mendengarkan. Karena belajar sejati bukan hanya tentang menambah informasi, tapi tentang memperluas cara pandang. Kamu akan mulai melihat masalah dengan cara berbeda. Kamu akan lebih sabar dalam menghadapi tantangan. Kamu akan punya cadangan solusi ketika orang lain mulai menyerah. Dan yang lebih penting lagi, kamu akan membangun keyakinan bahwa kamu mampu menjadi lebih baik dari kemarin. Karena setiap kali kamu belajar, kamu sedang berkata pada dunia, "Aku belum selesai berkembang." Jangan remehkan satu bab buku, satu kalimat yang menggugah, 1 menit dari video yang mencerahkan. Itu bisa menjadi titik balik hidupmu. Ketika kamu rutin membaca dan belajar, kamu tak hanya mengisi pikiranmu, kamu sedang mengukir arah masa depanmu. Orang-orang besar bukan hanya pekerja keras. Mereka adalah pembelajar yang tekun. Mereka terus menyerap wawasan baru dan memperbaharui diri dengan ilmu yang segar. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, maka kamu harus memberi ruang untuk pikiran baru. Dan pikiran baru datang dari belajar. Jadi, mulai hari ini, jika ada satu hal yang ingin kamu ubah dalam rutinitasmu, ubah cara kamu menyerap dunia. Hentikan sejenak scroll tanpa arah. Dan pilih satu bacaan yang membangun, satu video yang mencerdaskan, satu momen untuk belajar, walau hanya sebentar. Karena orang yang terus belajar adalah orang yang tak akan pernah tertinggal, meski dunia berubah secepat kilat. Dan ingat, ketika kamu meluangkan waktu untuk membaca dan belajar, kamu sedang menanam benih perubahan yang tidak instan, tapi akan bertumbuh dalam-dalam, dan suatu hari nanti akan mengubah seluruh arah hidupmu. Setelah kamu terbiasa bangun pagi, menulis arah hidup, dan membiasakan dirimu untuk terus belajar, ada satu hal penting yang tak bisa kamu abaikan.
tubuhmu. Kebiasaan keempat yang akan mengubah hidupmu adalah menjaga tubuh. Karena sering kali kita lupa bahwa jiwa yang kuat hanya bisa bersemayam dalam tubuh yang sehat. Berapa banyak orang yang punya mimpi besar, tapi tubuhnya lelah bahkan untuk sekadar bangun dari tempat tidur. Berapa banyak rencana gagal bukan karena kurang semangat, tapi karena tubuh sudah terlalu rapuh untuk diajak berjuang. Tubuhmu bukan sekadar kendaraan. Ia adalah rumah bagi semua impianmu. Ia adalah wadah bagi energi, semangat, dan cita-cita. Tanpa tubuh yang terjaga, tak ada ide yang bisa diwujudkan. Tak ada kebahagiaan yang bisa dinikmati. Tak ada perjuangan yang bisa dilanjutkan. Dan menjaga tubuh bukan tentang bentuk fisik atau angka di timbangan, bukan soal six-pack atau diet ekstrim, tapi tentang kesadaran bahwa kamu mencintai hidupmu cukup dalam untuk tidak menyia-nyiakan tubuh yang telah diberikan padamu. Tubuhmu telah bekerja keras sejak kamu lahir. Denyut jantungmu tak pernah berhenti, paru-parumu tak pernah mengambil cuti, dan kakimu terus membawamu ke tempat-tempat baru. Namun, berapa kali kamu menghargainya? Kita lebih sering memaksa tubuh menanggung stres tanpa memberi istirahat, memaksanya bekerja tanpa memberi asupan bergizi, mengabaikannya sampai ia menyerah dalam bentuk sakit yang tiba-tiba. Tubuh yang dijaga adalah fondasi dari jiwa yang tenang. Sediakan waktu untuk bergerak. Tak harus ke gym, cukup berjalan kaki setiap pagi. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur. Bangunkan tubuhmu dengan napas dalam dan ajak ia menikmati oksigen sebagai hadiah pagi hari. Minum air putih yang cukup, makan makanan alami, tidur pada waktu yang tepat. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini terlihat sepele, tapi diam-diam menyelamatkanmu dari kelelahan panjang. Dan yang paling penting, belajarlah mendengar tubuhmu. Kadang tubuhmu tak butuh vitamin tambahan, ia hanya ingin kamu berhenti sejenak. Ia hanya ingin tidur tanpa notifikasi. Ia hanya ingin satu hari bebas dari pikiran yang terlalu keras mengejar kesempurnaan. Menjaga tubuh bukan hanya soal kesehatan fisik, itu adalah bentuk cinta diri. Itu adalah ibadah yang sering dilupakan. Karena ketika tubuhmu sehat, kamu bisa berpikir lebih jernih. Kamu lebih tenang saat mengambil keputusan, dan kamu punya energi untuk memberi cinta pada orang lain. Tubuh yang dijaga membuat langkahmu lebih ringan, dan jiwa yang tenang membuat perjalanan hidupmu lebih indah. Bayangkan seseorang yang bangun pagi, menulis tujuannya, membaca dan belajar, lalu memperkuat tubuhnya setiap hari. Ia tidak hanya bertumbuh dalam pikiran, tapi juga dalam tenaga, dalam ketahanan, dalam stamina untuk mewujudkan mimpi. Karena hidup ini bukan sekadar ide bagus, ia butuh kekuatan nyata untuk diwujudkan. Jangan tunggu tubuhmu lemah untuk mulai menjaganya. Jangan tunggu kelelahan parah untuk mulai memperhatikan. Kamu tak perlu menjadi atlet. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang sadar bahwa tubuhmu adalah bagian dari perjuanganmu. Dan ingatlah, tidak ada sukses sejati kalau tubuhmu sakit. Tidak ada makna jika kamu tak bisa menikmatinya dengan napas lega. Mulailah hari ini, luangkan 15 menit saja. Mungkin dengan senam ringan, dengan meditasi pernapasan, atau sekadar duduk tenang dan bersyukur karena jantungmu masih berdetak. Rawat tubuhmu bukan karena kamu takut sakit, tapi karena kamu menghargai hidup. Karena kamu tahu, semakin sehat tubuhmu, semakin jauh langkah yang bisa kamu tempuh. Dan saat kamu merawat tubuhmu dengan penuh kesadaran, jiwamu akan menjawab dengan ketenangan. Karena tubuh yang dijaga, jiwa yang dicinta, adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup yang penuh makna. Dalam hidup yang terus bergerak cepat, kita terlalu sering terjebak dalam kebisingan. Suara notifikasi, tuntutan pekerjaan, opini orang lain, target-target yang mengejar tanpa henti. Kita berjalan, tapi tanpa arah. Kita sibuk, tapi tak sadar sedang kemana. Dan di antara semua kebiasaan yang mengubah hidup, ada satu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berharga. Kebiasaan untuk menyendiri. Bukan karena ingin menjauh dari dunia, tapi
agar kamu bisa kembali menemukan dirimu sendiri. Menyendiri bukan berarti kesepian. Menyendiri adalah ruang suci, di mana kamu bisa jujur, mendengarkan isi hati, memeluk rasa lelah, dan berdialog dengan pikiranmu yang selama ini kamu abaikan. Saat kamu menyendiri, kamu bisa bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan apa kata orang, tapi apa kata hatiku. Karena terlalu sering, kita hidup dalam ekspektasi orang lain. Kita mengejar mimpi yang bukan milik kita. Kita bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena rutinitas yang menyesakkan. Dan kita kehilangan arah karena tidak pernah benar-benar diam. Kamu tidak akan tahu arah jika tidak pernah berhenti. Kamu tidak akan bisa memperbaiki hal yang salah jika tidak pernah memberi waktu untuk menyadarinya. Menyendiri sejenak adalah cara kita mengatur ulang diri. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menyelami makna hidup yang sebenarnya. Cobalah sekali waktu lepas dari keramaian. Letakkan ponselmu. Matikan notifikasi. Pergilah ke tempat yang tenang. Atau cukup duduk di kamar dalam keheningan. Tarik napas. Perlahan, dalam. Dengarkan detak jantungmu. Dengarkan pikiranmu yang selama ini kamu abaikan. Izinkan dirimu menangis jika perlu. Izinkan dirimu jujur tentang luka, tentang harapan, tentang apa yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Momen menyendiri akan membuatmu sadar bahwa kamu selama ini terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan, hingga lupa menjadi dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itulah, kamu akan menemukan kekuatan. Bukan dari sorak-sorai, bukan dari validasi, tapi dari keyakinan yang muncul dari dalam. Aku tahu kemana aku ingin pergi. Banyak keputusan besar lahir dari ruang sepi. Banyak orang hebat menemukan arah, bukan saat mereka ramai berpesta, tapi saat mereka duduk diam, mendengar diri mereka sendiri. Jadi, jangan takut menyendiri. Takutlah jika kamu terlalu ramai, hingga kehilangan hubungan dengan jiwamu sendiri. Orang yang berani menyendiri adalah orang yang siap tumbuh. Ia tidak takut berhadapan dengan dirinya. Ia tidak takut melihat kekurangannya, karena dari sanalah perbaikan dimulai. Dan tahukah kamu, saat kamu terbiasa mendengar dirimu sendiri, kamu tidak akan mudah dikendalikan oleh omongan orang lain. Kamu tidak akan goyah oleh tren sesaat, karena kamu tahu siapa kamu dan kemana kamu melangkah. Kebiasaan ini tak harus lama. 15 menit di pagi hari, atau 10 menit menjelang tidur. Bahkan satu momen hening saat hujan turun, bisa jadi waktu paling bermakna dalam harimu. Tuliskan isi pikiranmu. Tuliskan kekhawatiranmu. Tanya pada dirimu, apa yang sedang aku rasakan hari ini? Apa yang bisa aku syukuri hari ini? Dan dari kebiasaan ini, perlahan kamu akan membangun kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sedang hidup. Bukan hanya lewat. Bukan hanya berlari tanpa tahu ujungnya. Mereka yang berani menyendiri adalah mereka yang paling dekat dengan dirinya. Dan orang yang paling dekat dengan dirinya biasanya paling tahu bagaimana caranya hidup dengan utuh. Kamu tidak perlu pergi ke gunung. Tidak harus menyepi di tempat sunyi. Kadang cukup dengan menutup mata dan mematikan lampu. Dan membiarkan pikiranmu berjalan ke dalam, bukan terus-menerus menatap keluar. Dan saat kamu terbiasa dengan kebiasaan ini, hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena kamu menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya kembali menjadi dirimu sendiri. Itulah kekuatan dari menyendiri sejenak. Ia mungkin tidak terlihat di luar, tapi dampaknya luar biasa di dalam. Kamu akan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih jernih saat berpikir, lebih bijak dalam bertindak. Dan ketika badai datang, kamu tahu kemana harus kembali. Bukan ke keramaian, tapi ke dalam hatimu sendiri, yang telah kamu latih untuk menjadi tempat paling tenang di dunia ini. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah hidupmu. Bukan karena membuatmu lebih kaya, bukan karena membuatmu lebih populer, tapi karena ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu jiwa.
Kebiasaan itu adalah memberi tanpa menunggu balasan. Di dunia yang dipenuhi logika untung rugi, kita diajarkan untuk selalu menghitung. Kalau aku bantu dia, dia harus balas. Kalau aku sudah berbuat baik, aku pantas dapat imbalan. Kalau aku sudah memberi, minimal harus diakui. Tapi, bagaimana jika kita memberi tanpa syarat, tanpa ekspektasi, tanpa harapan pamrih, tanpa agenda, tersembunyi, hanya karena kita ingin jadi manusia yang utuh? Bayangkan seseorang yang lapar dan kamu memberi sepotong roti, tanpa menanyakan namanya, tanpa memintanya berterima kasih, tanpa berharap dia akan membalas. Itu bukan hanya kebaikan, itu adalah kemurnian hati. Dan di sanalah perubahan besar dimulai. Karena saat kamu memberi tanpa menunggu balasan, kamu sedang melatih kelapangan jiwa. Dunia akan mengajarkanmu bahwa hidup itu keras, penuh persaingan, penuh perebutan. Tapi kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang tetap lembut di dunia yang terus membentuk manusia menjadi kaku. Memberi tanpa pamrih bukan tanda kelemahan. Justru itulah bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena hanya orang yang cukup merasa cukup yang bisa memberi meskipun tak ada yang kembali. Coba perhatikan, sekelilingmu, berapa banyak orang yang hidupnya berubah bukan karena diberi banyak, tapi karena diberi perhatian, diberi senyuman, diberi keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. Dan tahukah kamu, seringkali saat kamu memberi tanpa berharap, justru kamu akan menerima dari arah yang tak terduga, kadang bukan dari orang yang kamu tolong, tapi dari semesta yang mencatat setiap perbuatan tulusmu dan mengembalikannya dalam bentuk yang lebih indah. Memberi tidak selalu soal uang. Terkadang, memberi adalah mendengarkan tanpa menghakimi, tersenyum ketika orang lain murung, memaafkan saat kamu punya alasan untuk marah, menyapa meski tidak dibalas, mendoakan diam-diam, bahkan untuk orang yang tidak tahu. Setiap perbuatan kecil seperti itu adalah benih. Benih kebaikan yang kamu tanam di ladang kehidupan orang lain. Dan suatu hari, benih itu akan tumbuh. Mungkin bukan untukmu, tapi untuk dunia yang jauh lebih baik. Orang yang memberi tanpa pamrih adalah orang yang damai dengan dirinya. Ia tidak haus pengakuan. Ia tidak resah karena tidak dianggap. Karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh balasan. Dalam dunia yang haus akan validasi, menjadi pribadi yang memberi secara diam-diam adalah sebuah revolusi sunyi. Coba, renungkan apa yang membuat seseorang benar-benar dikenang, bukan karena hartanya, bukan karena gelarnya, tapi karena kebaikannya. Karena dia hadir di saat dibutuhkan, karena dia membantu tanpa diminta, karena dia memberi tanpa pernah menagih apa-apa, dan kamu pun bisa menjadi orang seperti itu. Mulailah dari hal-hal kecil, berbagi makanan, menjadi pendengar, membantu tanpa diminta, menolong tanpa disorot kamera. Bukan untuk dilihat, tapi untuk hidup dengan nurani yang menyala. Kamu akan merasakan perubahan luar biasa dalam hidupmu. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena hatimu jadi lebih lapang, lebih ringan, lebih damai. Memberi membuat kita ingat bahwa kita punya sesuatu yang bisa dibagikan. Dan itu adalah berkah yang sering kita lupakan. Bukan seberapa besar kamu memberi, tapi seberapa tulus. Karena 1 sen yang diberikan dengan ikhlas lebih bernilai dari 1 juta yang diberikan dengan pamer. Dan jika suatu saat kamu merasa lelah, karena merasa terlalu banyak memberi tapi tak pernah dihargai, ingatlah ini. Kamu tidak sedang berdagang, kamu sedang menanam. Dan semua yang ditanam dengan hati akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah, lebih kuat, lebih abadi. Ada satu kebiasaan yang tampaknya sederhana, tapi bisa menjadi jangkar dalam hidupmu. Di tengah badai, kecewa, dan luka, kebiasaan itu adalah mengucap syukur di tengah masalah. Mudah bersyukur saat semuanya lancar, saat hidup berjalan sesuai rencana, ketika dompet penuh, ketika orang memuji, ketika dunia terasa bersahabat. Tapi, mampukah kamu bersyukur ketika semuanya kacau, ketika rezeki seret, ketika orang yang kamu percaya justru mengkhianatimu, ketika hidup tidak memberi penjelasan, hanya diam dan membuatmu bertanya, "Kenapa aku, Tuhan?" Di momen seperti itu,
Syukur bukan lagi tentang ucapan, tapi tentang sikap jiwa. Karena syukur sejati bukan hanya soal mengatakan terima kasih, tapi juga menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, bahwa tidak semua luka harus dihindari, bahwa kadang justru dari masalah kita belajar untuk tumbuh. Banyak orang yang hidup dalam kesedihan berkepanjangan karena terus membandingkan nasibnya dengan orang lain. Melihat highlight hidup orang lain, tapi lupa bahwa mereka pun punya duka yang tidak dipamerkan. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan menengok ke dalam diri, ada begitu banyak hal yang patut disyukuri. Masih bisa bernapas, masih bisa makan, meski sederhana, masih punya waktu untuk berubah, masih bisa mendengar suara ibu dari telepon, masih bisa menangis, karena itu tanda hatimu belum mati. Mengucap syukur bukan berarti kita menolak kenyataan pahit, tapi justru mengakui bahwa di balik semua kekacauan ini, ada hal kecil yang tetap bisa kita pegang. Dan dari situlah kita bangkit, pelan-pelan. Kebiasaan bersyukur di tengah masalah adalah cara untuk menguatkan jiwamu dari dalam. Saat dunia luar tidak memberimu apa-apa, kamu bisa tetap merasa cukup, karena hatimu tahu cara memeluk kenyataan. Seorang bijak pernah berkata, bukan orang kaya yang paling bersyukur, tapi orang yang paling bersyukur, yang paling kaya. Kekayaan yang sejati bukan soal materi, tapi soal perasaan cukup, meskipun tidak memiliki segalanya. Coba lihat, berapa banyak orang yang hidupnya penuh kelimpahan, tapi tak pernah tenang, selalu merasa kurang, selalu memburu lebih, karena mereka lupa satu hal penting, rasa syukur. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sangat sederhana, tapi ia bisa tertawa, bersandar tenang di bawah langit, dan berkata dalam hati, "Aku bahagia dengan yang kupunya." Syukur adalah kunci agar hidup tidak pahit. Ia mengajari kita untuk tidak terjebak dalam pola pikir korban. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan dalam ujian Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan kamu tidak sendirian. Mungkin kamu sedang di titik terendahmu, mungkin kamu sedang patah harapan, tapi percayalah, masih ada hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Bahkan jika itu hanya seteguk air, sinar matahari yang hangat, atau doa seseorang yang tak kamu ketahui. Latih dirimu untuk melihat cahaya kecil di tengah gelap yang pekat, karena kadang satu cahaya kecil itu cukup untuk membimbingmu keluar dari kegelapan. Syukur bukan penghiburan palsu. Syukur adalah kekuatan batin. Ia tidak menghapus masalahmu, tapi ia menguatkanmu, agar kamu bisa menghadapi semuanya tanpa hancur. Dan ketika kamu terbiasa bersyukur, dunia mulai berubah. Bukan karena kenyataannya berubah, tapi karena caramu melihatnya berubah. Kamu akan menemukan keindahan di balik luka, makna di balik kehilangan, dan pelajaran di balik kegagalan. Kamu akan berhenti menyalahkan hidup dan mulai menjadikannya guru terbaikmu. Bayangkan sebuah pagi di mana kamu bangun tidak dengan keluhan, tapi dengan ucapan, "Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan." Itu cukup, itu luar biasa. Dan jika kamu mampu melatih kebiasaan ini, maka hidupmu tidak akan mudah dikalahkan. Karena apapun yang terjadi, kamu tahu bahwa kamu masih punya alasan untuk tersenyum, untuk berjalan, untuk berharap. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Syukurlah aku tidak menyerah dulu." Dan inilah akhirnya kawan. 7 kebiasaan sederhana yang jika kamu latih dengan tekun akan mengubah hidupmu secara perlahan, tapi pasti. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tapi karena kamu akan menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai dalam menjalaninya. Sekarang, di kolom komentar, tulislah satu kalimat sederhana. Saya akan berhasil, karena kamu layak, karena kamu mampu, dan karena kamu sudah memutuskan untuk berubah. Channel ini, Arif Arsya, akan selalu jadi tempatmu pulang saat dunia terasa terlalu bising. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa, kebiasaan kecil bisa mengubah segalanya.